Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramlah SPDI, guru bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah SMP Negeri 1 Putri Betung, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG pada LPTK IAIN Takingan tahun 2025 tahap 1. Ini Kamis 8 Mei 2025 saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 8 tentang makan dan minuman halal dan haram. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan ya, sehingga kita dapat lagi berjumpa di kelas yang kita cintai ini untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Kita saling mendoakan, saling sehat ya di antara kita, sehingga kita semangat selalu untuk belajar. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita lebih baiknya berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, ketua kelas silakan dipimpin. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita, alangkah baiknya akan menangkan pembelajaran berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya ya. Kepada anak-anak ibu mohon berdiri. Oke. Siap ya. Kita mulai ya.
kembali. Oke, Anak Ibu ya, sekarang kita absen ya. Siapa nanti namanya? Tunjuk tangan ya. Biar kita tahu. Ya, baik anak-anak, sekarang Ibu absen ya. Abu Zar Al-Fahri, Ardian Saputra, ya, Alfa Bayu, Bayu Sadikin, Buniara, Citra Wandari, mereview kembali ya pelajaran yang sudah kita pelajari semalam. Oke, di mana pelajaran kita semalam yaitu perkembangan pada masa Abbasiyah. Kira-kira dari anak-anak Ibu siapa yang bisa memaparkan sedikit saja tentang perkembangan pada masa Abbasiyah? Ya, silakan anak Ibu Daus. Masa keemasan peradaban Islam dan telah mengalami kemajuan, Bu. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan. Selanjutnya, siapa yang tahu tokoh yang sangat berperan pada masa Abbasiyah? Yuk, tunjuk tangan siapa yang tahu? Oh ya, silakan. Fatimah Al-Fikri ya. Fatimah Al-Fikri yang mempelajari makanan, minuman halal haram serta bergizi. Ya, anak-anak Ibu dengar tadi apa judul pembelajaran kita? Ya, mempelajari makanan, minuman halal dan haram serta bergizi. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami tentang pengertian makanan, minuman yang halal. Ya. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami tentang pengertian makanan dan minuman yang haram dengan dampak negatif bagi kesehatan kita. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasikan kriteria makanan, minuman yang halal dan haram. Paham semua? Paham. Ya, bisa didengarkan? Bisa. Ya, lanjut ya. Ini. Nah, sekarang pembelajaran kita dalil tentang makanan halal dan haram. Ya, Ibu bacakan dalilnya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Di mana artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya, Quran surat Al-Maidah ayat 88. Bisa dicatat ya, biar diingat. Ya, yang selanjutnya ya, makan halal karena zatnya. Ada beberapa definisi makanan halal. Satu, halal karena zatnya, artinya benda itu tidak dilarang oleh hukum syara seperti nasi, harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai hukum syariat, maka menjadi haramlah. Sebagaimana seperti kita mencuri ya. Jadi cara pendapatannya tidak halal walaupun makanannya halal. Yang ketiga, halal karena proses cara pengolahannya. Artinya selain itu, sesuatu yang halal itu harus diproses dengan cara halal. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ya, jadi kalau kita sembelih harus menggunakan apa? Menyebut nama Allah. Apabila kita menyembelih kambing, dianya halal, tetapi kita menyembelihnya menyebut nama selain Allah, maka menjadi hak. Anak-anak Ibu semua, ini ada beberapa contoh makanan halal. Ya, kita bisa lihat gambar, jelas gambarnya? Ya. Gambar 1, 2 ya. Satu, akibat buruk tersebut adalah amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Makanan
Yang kedua, makanan dan minuman haram dapat merusak jiwa, terutama minuman keras. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya, khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, di antaranya tekanan darah tinggi, kanker jantung, leper, serta merusak saraf otak. Dan makanan dan minuman haram dapat menghalangi kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo. Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Sarahmah dan nama saya Zara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan semua kebutuhan manusia sebelum menciptakannya. Allah telah menyediakan banyak makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Dari sekian banyak makanan dan minuman itu orang yang beriman akan memilih makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bagaimana yang dikatakan dengan makanan dan minuman halal? Jadi, makanan halal dan makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan yang kedua, thayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk makan makanan dan minuman yang haram seperti makan daging babi, bangkai, binatang yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga binatang yang mati karena dipukul atau diterkam binatang buas, minum bir, narkoba, heroin, dan lain sebagainya. Berdasarkan pertanyaan tersebut, bagaimana yang dikatakan dengan makanan dan minuman yang haram? 1. Semua makanan dan minuman yang langsung dinyatakan haram dalam syariat Islam. Yang nomor 2, semua jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. 3. Semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan serta makanan dan minuman yang didapat dengan cara batil. Soal yang nomor 3, bagi seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halal dan thayyiban. Adapun halal dan haramnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria. Apa saja kriteria dari halal dan haramnya makanan dan minuman tersebut? Makanan atau minuman halal. Halal dari segi wujudnya atau zatnya, halal dari segi cara mendapatkannya, dan halal dalam proses pengolahannya. Makanan atau minuman haram. Haram li zatihi, haram li ghairihi. Nomor 4. Ada yang menyatakan bahwa untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman yang halal itu sulit. Namun banyak juga orang yang mampu menjaga diri agar makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya dijaga akan kehalalannya. Jelaskan jenis makanan dan minuman yang halal tersebut, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, daging unta, daging ikan, pecel, susu, jus, dan daging kambing, belalang, dan daging ayam. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk anak ibu semua tolong dilihat materi selanjutnya kita di rumah. Diucapkan terima kasih ya atas partisipasi